Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup Teknologi akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang hidroponik. Grup Teknologi ini terdiri dari Rauf, Sarah Evelyn, Sarah Hanifah, Shirley Marcella, dan Scholastica Merlin. Outline dari presentasi kami, yang pertama adalah definisi masalah, persyaratan desain, desain alternatif, desain final, desain terperinci, special feature, hasil analisis, eksperimen dan model, summary, dan referensi. Yang pertama adalah definisi masalah. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Di era yang telah modern ini, teknologi semakin berkembang dan merambah ke berbagai macam bidang. Perkembangan ini diharapkan dapat berkembang juga di bagian pertanian. Yang kedua, kondisi lahan pertanian berkurang sehingga dibutuhkan cara berpikir dan metode yang baru dalam proses bertani. Yang ketiga, agar tercipta proses pertanian yang baik dan berlaku ke segala kalangan, dibutuhkan biaya yang seimbang dan ringkas, namun dapat menghasilkan hasil produksi yang berkualitas. Yang keempat, sebagai produk dari hidroponik, sayuran ataupun buah-buahan yang dihasilkan diharapkan dapat mengandung nutrisi-nutrisi yang berguna bagi tubuh konsumennya. Agar dapat berjalan secara fungsional, desain yang kami gunakan untuk membuat hidroponik harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah air harus mengalir secara konstan dan menyeluruh, serta seluruh tumbuhan terkena sinar matahari, agar kebutuhan nutrisi tumbuhan dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini sangat berpengaruh, karena sumber nutrisi satu-satunya tumbuhan berasal dari larutan nutrisi yang dialirkan melalui air serta matahari yang membantu tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis. Untuk menunjang ketersediaan nutrisi, dibutuhkan beberapa persyaratan lain, yaitu desain harus dibuat dengan sederhana karena akar sisa tanaman atau lumut dan larutan nutrisi yang mengendap akan dibersihkan. Instalasi hidroponik juga harus memudahkan proses sirkulasi air, seperti sudut kemiringan atau wadah tanah yang perlu diperhatikan. Alat dan bahan harus berstandar food grade karena nantinya akan dikonsumsi, serta rangka hidroponik yang kokoh. Nah, berikut merupakan desain alternatif dari rencana pembuatan hidroponik kami. Jadi yang pertama ada wake. Wake merupakan sumbu. Nah, pada sistem ini terdapat sumbu yang membantu meningkatkan penyerapan air. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, desain dari sistem ini sederhana, sehingga biayanya murah dan instalasinya juga mudah. Dan kemudian pada sistem ini air tidak bersirkulasi, sehingga hama tidak mudah menyebar. Namun, karena air ini diam dan tertutup lama-kelamaan akan jenuh dan kekurangan oksigen, sehingga pertumbuhannya kurang maksimal dan akarnya mudah busuk. Nah, penumpukan nutrisi ini juga sering terjadi akibat penyerapan nutrisi tidak merata. Hal-hal tersebut dapat dikurangi dan dihindari dengan melakukan perawatan yang rutin. Lalu yang kedua ada deep flow technique. Sistem ini dibantu dengan kehadiran pompa yang dapat mensirkulasi air yang menggenang pada tempat penanaman. Dengan adanya sirkulasi ini, membantu tanaman bertumbuh lebih optimal dibandingkan wake karena terdapat lebih banyak oksigen dan juga membantu nutrisi lebih tersebar secara merata, sehingga waktu panen lebih seragam. Nah, di sini juga tidak dibutuhkan pemeliharaan yang khusus. Nah, tetapi kekurangan dari sistem ini terletak pada pipa penanaman yang mudah kotor, kemudian pengukuran kadar ppm yang juga sulit. Hal ini disebabkan oleh air yang terus ditambahkan, tetapi tetap ada yang menggenang, sehingga kadar ppm yang diberikan harus memperhitungkan air nutrisi yang masih ada pada sistem. Nah, kemudian karena airnya bersirkulasi, hama juga menjadi lebih mudah menyebar. Selanjutnya, ini adalah desain final yang kami pilih, yaitu Nutrient Film Technique plus Wick System. Kelebihannya yaitu pertumbuhan tanaman secara maksimal, pemeliharaan yang cukup mudah, penggunaan pupuk nutrisi yang tidak terlalu banyak, dan risiko pengendapan kotoran dalam guli sedikit.
Kami memilih NFT plus Wik karena mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu efisien. Sistem ini cukup efisien dalam penggunaan lahan dan jumlah nutrisi yang diperlukan untuk menghasilkan tanaman yang relatif banyak. Yang kedua yaitu pertumbuhan dan kesehatan. Pertumbuhan-tumbuhan serta kesehatannya terjamin pada sistem ini karena larutan nutrisi mengalir setiap saat, sehingga nutrisi pada tumbuhan tetap terjaga. Yang ketiga yaitu biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk sistem ini cukup mahal daripada kedua sistem pada desain alternatif sebelumnya, tetapi sistem ini menampung tanaman yang cukup banyak dan berkualitas, sehingga menurut saya lebih bagus. Keempat yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan pada sistem ini cenderung lebih mudah daripada sistem Wik karena air pada sistem tersebut harus diaduk dan diganti secara berkala. Kelima yaitu kemudahan pembuatan. Pembuatan sistem ini tergolong sulit karena desain yang cukup rumit sehingga dibutuhkan bantuan ahli untuk membuat kerangka yang kokoh. Serta yang keenam yaitu hasil produksi. Pada sistem ini tanaman yang dihasilkan jauh lebih banyak daripada kedua sistem sebelumnya, serta memiliki kualitas yang jauh lebih baik karena nutrisi tersebar secara merata. Baik, berikut adalah detail dimensi dari desain final kami. Ada beberapa cara untuk menanam tanaman hidroponik seperti DFT, NFT, dan WIG. Dan yang kami pilih adalah NFT gabungan dari NFT dan WIG. Dan kemudian setelah ini adalah beberapa penjelasan dari beberapa komponen dalam desain kami. Yang pertama adalah penyangga hidroponik atau bisa dibilang tiang hidroponik. Komponen ini akan kami buat dari kayu yang diberi varnish, mengingat kayu merupakan salah satu bahan terbaik dari segi ketahanan. Pemberian varnish bertujuan untuk menambah ketahanan kayu meskipun terpapar air berkali-kali. Berikutnya adalah tempat nutrisi. Kami memilih tempat nutrisi berbahan plastik karena plastik tergolong mudah dicari dan tahan lama agar pencarian pengganti alat mudah diakses dan ditemukan. Adapun ukurannya 8 liter, mengingat tanaman yang akan tumbuh nantinya akan semakin banyak dan butuh banyak nutrisi. Kemudian ada netpot. Netpot ini rencananya akan kami tambahkan wick supaya efektivitas penyerapan tanaman semakin meningkat. Adapun ukurannya kira-kira 5 cm dengan wick yang terletak di bagian bawah netpot. Wick akan berbahan kain flanel karena kain flanel kami nilai memiliki tingkat penyerapan paling tinggi dibanding kain lainnya. Komponen selanjutnya adalah pipa tanaman. Komponen ini tidak kalah penting karena pipa ini berfungsi sebagai tempat netpot dan tanaman, sehingga tanaman dapat berdiri tegak. Pipa yang kami pakai adalah pipa paralon dengan food grade agar tanaman terbebas dari ancaman hama dari pipa. Pipa paralon besar berukuran 4 inci akan dipakai untuk tanaman, dan pipa kecil berukuran 3/4 inci akan dipakai untuk saluran air nutrisi. Dari produk kami, proses pengaliran air ini dimulai dari ember nutrisi, kemudian akan disalurkan ke pipa-pipa berdiameter 4 inch. Lalu di dalam pipa berdiameter 4 inch ini akan terdapat netpot yang disertai wick. Berikut ini merupakan contoh close up dari netpot plus wick ini. Berikut adalah hasil analisis kelompok kami. Dari data dan analisis yang kami lakukan, akan didapatkan hidroponik yang dapat bekerja secara maksimal. Kemudian, biaya yang digunakan juga sesuai dengan kualitas bahan dan hasil produksinya. Tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, kemudian produk yang dihasilkan bersifat aman karena sudah food grade dan baik untuk dikonsumsi. Alat yang dibuat dapat bertahan dengan lama dalam kondisi yang baik. Berikut merupakan foto model dari produk kami yang sudah ada di salah satu rumah anggota. Namun, foto berikut tidak sepenuhnya sesuai dikarenakan hidroponik pada foto model ini memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan hidroponik kami. Dan setelah analisis dan penelitian yang kami lakukan, penggunaan penyangga yang terbuat dari kayu dirasa lebih tepat dibandingkan dengan penyangga yang terbuat dari besi seperti pada gambar.
Kemudian kesimpulan summary dari project kali ini adalah hidroponik dengan sistem NFT plus switch sangat direkomendasikan untuk masyarakat Indonesia karena memiliki berbagai keuntungan, yaitu yang pertama dapat melakukan penanaman dengan lahan yang terbatas. Kemudian sistem ini juga hemat air nutrisi, tapi dengan hasil yang maksimal dan juga waktu panen yang cepat. Dan pemeliharaannya pun juga tidak sulit. Jadi sangat sesuai untuk masyarakat Indonesia yang cenderung memiliki kesibukan yang tinggi. Nah, dan pada sistem yang kami buat ini, bibit yang ditanam adalah bayam dan selada. Nah, dari ekspektasi dari melakukan penanaman ini adalah dalam waktu 26 hari sayur bayam sudah dipanen dan dalam 30 hari selada sudah dapat dipanen juga. Nah, kemudian ekspektasi lainnya kami juga berharap dalam masa penanaman tidak ada tanaman yang gagal panen sehingga hasil yang didapatkan full 54 pieces dari setiap slot penanaman dan kemudian kualitas tanamannya yang dihasilkan juga baik. Nah, berikut merupakan referensi dari proyek kami. Terima kasih karena telah menyimak. Apa ada pertanyaan?